Mungkin kita pernah mengalami sakit ulu hati ya. Sakit dada, panas, kemudian tenggorokan itu rasa ada yang nyangkut seperti kayak nyangkut tulang. Kemudian rasa pahit di mulut. Sebagian besar mengetahui bahwa itu adalah refleks asam lambung atau orang awam dengar artinya sudah tidak lagi asing dengan kata-kata GERD. Cuma sering sekali kita mengalami kesulitan di dalam menyembuhkannya. Betapa banyak orang yang mengalami keluhan asam lambung ini selalu berulang dan berulang. Bahkan ada seseorang yang bisa mengalami masuk rumah sakit bisa 2-3 kali dalam 1 bulan. Nah, di sini rekan-rekan dokter akan menceritakan di mana sih peran hipnoterapi dalam kasus GERD. Nah, sebelum kita bicara hipnoterapi dan GERD, kita harus tahu bahwa apa yang disebut dengan psikosomatik. Nah, salah satu dari penyebab GERD itu adalah pikiran. Walaupun tidak semua kasus asam lambung disebabkan karena pikiran. Jadi salah satu yang kita bahas ini adalah GERD yang disebabkan oleh pikiran, yang kita sebut dengan nama istilah psikosomatik. Psikosomatik itu berasal dari 2 kata, psiko yang artinya pikiran, somatik adalah fisik. Jadi penyebabnya adalah pikiran, maka gejalanya berupa fisik. Salah satunya adalah asam lambung, berupa apa? Nyeri ulu hati, dada panas, sesak napas, rasa tidak enak di daerah leher, katanya sih seperti nyangkut di sesuatu di leher kita, dan rasa pahit di leher. Walaupun gejala yang lain biasanya ikut serta. Misalnya pusing, belakang leher kaku, lemes, nafsu makan turun, sulit tidur. Nah, kenapa penyakit ini sering berulang? Biasanya karena penyebabnya di pikiran yang sering sekali tidak bisa dicegah. Nah, pikiran di sini yang dimaksud adalah misalnya rasa khawatir berlebihan, cemas, panik, fobia, kemudian rasa tidak bisa istirahat dengan enak. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah kenapa refleks asam lambung tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau kita menggunakan obat-obat semacam obat tidur, biasanya kan bekerja sementara. Jadi kalau kita minum obat-obat yang sifatnya penenang, itu biasanya kita akan mengalami rasa yang enak, perbaikan secara klinis, tetapi beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian penyakit itu akan kembali lagi ketika ada pencetus yang membangkitkan. Misalnya kita menjalani ujian atau ujian apalah waktu di SMA atau di kuliahan itu ujian, atau stresor yang lain yang membuat kita mengalami panik atau rasa takut yang berlebihan. Nah, hubungan dengan hipnoterapi bagaimana? Hipnoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan hipnotis. Jadi, hipnotis di sini adalah kita berusaha untuk masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, dalam hal ini pasiennya. Jadi, pikiran manusia itu kan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, rasa cemas, rasa panik, rasa khawatir, fobia itu ada di pikiran bawah sadar seseorang. Ketika kita bisa memberikan sugesti kepada seorang pasien dengan menggunakan hipnotis, itu kita bypass ya, jalan cepat untuk memperbaiki pikiran bawah sadarnya. Sehingga ketika hipnoterapi itu berhasil, maka orang yang tadinya cemas menjadi tidak cemas. Orang yang tadinya pesimis menjadi orang yang optimis. Orang yang tadinya fobia menjadi tidak fobia. Jadi kita bermain di sumbernya. Ketika sumbernya bisa teratasi, sumber di pikiran bawah sadarnya termasuk kesulitan tidur tadi, itu otomatis tubuh yang lain akan mengikuti. Misalnya, refleks asam lambung tidak akan terjadi lagi, perut kembung tidak akan terjadi lagi, otomatis efek yang lain apa? Nafsu makan mulai meningkat, leher kaku di belakang mulai hilang, vertigo mulai hilang. Ya, rekan-rekan, dari kesimpulan dari videonya apa? Kita harus pastikan dulu apa yang menyebabkan dari asam lambung ini. Karena asam lambung bisa saja diakibatkan misalnya gangguan hormonal pada wanita hamil. Kemudian karena makanan tertentu.
Yang ketiga karena efek samping obat. Tetapi kalau kita yakin bahwa penyebabnya karena pikiran, maka kita bisa salah satunya memperbaiki dengan hipnoterapi. Demikian, bye.